Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan bersama-sama suatu sabda Tuhan yang sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam. Sabda yang terasa seperti pelukan hangat dari Yesus sendiri, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia senja. Dalam kehidupan ini setiap orang memiliki beban yang berbeda-beda. Ada yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, pendidikan, ekonomi keluarga, kesehatan, atau persoalan lainnya. Terlebih bagi para lansia. Mereka seringkali menghadapi tantangan yang tidak lagi mudah, seperti kondisi tubuh yang semakin lemah, kehilangan orang yang dikasihi, atau bahkan merasa kesepian. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita datang kepadanya. Ajakan ini bukan hanya untuk orang yang sedang sakit atau lanjut usia, melainkan untuk kita semua. Yesus ingin agar kita datang kepadanya, menyerahkan segala beban hidup, dan percaya bahwa Ia akan selalu memberikan kekuatan di segala rintangan hidup yang kita alami. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama. Ketika ada orang yang sedang memikul beban, kita diajak hadir untuk menemani, mendengarkan, dan menguatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari kakek nenek dalam usia sedunia yang kelima, Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja untuk memberi perhatian khusus pada para lansia, terutama mereka yang hidup sendirian. Beliau menginginkan agar hari kakek nenek dan lanjut usia dirayakan terutama dengan cara mengunjungi mereka yang kesepian. Pesan ini mengingatkan kita bahwa para lansia bukanlah orang yang harus dilupakan. Mereka adalah bagian penting dari dalam keluarga dan gereja. Mereka memiliki pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan iman yang dapat menjadi teladan bagi generasi muda. Bagi kita semua, baik bagi orang tua, kaum muda, remaja, maupun anak-anak, pesan ini menjadi ajakan untuk lebih peduli. Mungkin kita tidak dapat memberikan sesuatu yang besar, tetapi sapaan hangat, senyuman, waktu untuk mendengarkan cerita mereka, atau sekedar berkunjung, sudah dapat membawa sukacita yang luar biasa bagi para kakek nenek dan lansia yang mengalami kesepian. Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya menjadi teringat akan suatu pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Saat itu, saya bersama kakak dan para anggota Serikat Santo Vincentius mengunjungi lansia di Rumah Sosial Belas Kasih di Kota Malang. Di sana kami hadir untuk menghibur dan memberi kasih kepada mereka. Dan saya juga berbincang dengan seorang nenek yang ada di sana. Beliau menceritakan kehidupannya sampai pada akhirnya bisa tinggal di Rumah Sosial Belas Kasih ini. Beliau menceritakan kalau keluarga dan anak-anaknya tidak mau menerima dia lagi. Dan pada akhirnya ada romo yang dapat membantu beliau hingga tinggal di Rumah Sosial Belas Kasih ini. Dan sebelum kami pulang, nenek ini berpesan kepada saya dan kakak saya. Pesannya, setiap kesulitan yang kita alami harus kita hadapi dengan semangat dan usaha sendiri. Kita juga harus menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita. Dan jangan pernah berhenti untuk mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Pesan dari nenek ini sangat menyentuh hati saya. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu bergantung pada keadaan hidup, tetapi pada hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Pengalaman itu menyadarkan saya bahwa kehadiran kita bagi para lansia sangat berarti. Mungkin kita datang dengan niat untuk menghibur mereka, tapi justru mereka yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, keteguhan iman, dan rasa syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya ketika kita merasa letih dan berbeban berat. Dan melalui pesan dari Paus Fransiskus, kita juga diingatkan untuk tidak membiarkan para lansia hidup dalam kesendirian. Marilah kita mulai dari keluarga dan lingkungan kita sendiri. Luangkan waktu untuk menyapa kakek nenek, orang tua, atau para lansia yang tinggal di sekitar kita. Kunjungan singkat, percakapan sederhana, dan perhatian kecil yang dapat menjadi tanda nyata kasih Kristus. Semoga sebagai umat, kita semakin menjadi komunitas yang saling mengasihi, saling memperhatikan, dan bersama-sama berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit